Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya dan ridhonya pada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh dan menyertai majelis mereka. Dalam bab ini saya mengharapkan kepada kaum muslimin dan kita semua agar memperhatikan satu hal yang sangat penting, yaitu agar senantiasa berhubungan dengan orang-orang yang menjadi waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan banyak melayani mereka. Hal ini dapat menguatkan iman kita serta mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala milaki hazal amril lazi tusibu bihi khairad dunya wal akhirah alaika bimajalisi ahli zikri." Al-Hadis Miskat. Artinya, maukah saya tunjukkan kepadamu suatu hal yang dengannya kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hendaknya kamu menyertai majelis-majelis ahli zikir, orang yang selalu mengingat dan membicarakan kebesaran Allah. Untuk dapat menyertai para waliullah, kita harus mengetahui ciri sebenarnya orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya adalah mereka senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dengan demikian, barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, dia adalah waliullah. Namun barang siapa jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia jauh dari Allah dan rahmatnya. Para mufassir menulis bahwa barang siapa mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta. Karena syarat dalam bercinta adalah kita harus mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasih kita. Seorang penyair telah mengutip kata-kata Amrul Qais
kekasih Laila yang terkenal. Yang artinya, ketika saya melewati kota Laila, saya mencium setiap lorong dan dindingnya. Sebenarnya bukanlah kecintaan saya kepada kota itu yang menggetarkan hati saya, namun kecintaan saya kepada orang yang tinggal di kota itu. Seorang penyair lain berkata, "Kamu pura-pura mencintai Allah, padahal perbuatanmu bertentangan dengan perintahnya. Seandainya cintamu sejati, niscaya engkau selalu menaatinya. Sungguh, orang yang mencintai selalu patuh kepada orang yang dicintainya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk surga, kecuali orang yang menolak." Para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang menolak itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang ingkar kepadaku, merekalah yang menolak surga." Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga segala keinginannya tunduk dan mengikuti ajaran yang aku bawa." Sungguh mengherankan jika seorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi mengingkari Allah serta Rasul-Nya. Dan jika kita memperingatkan mereka bahwa mereka telah meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasa tersinggung. Jika demikian, bagaimana mungkin mereka menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'di rahmatullah alaih berkata, "Barang siapa menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan sampai ke tempat yang ditujunya. Siapapun orangnya, jika menyimpang dari sunnah nabinya, maka jalan apapun yang dia tempuh, dia tidak akan sampai ke tempat yang dituju. Oleh karena itu, barang siapa selalu mendampingi para waliullah, banyak melayani mereka, banyak mengambil manfaat dari ilmu mereka, serta mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah seorang kekasih yang hakiki dan insya Allah akan mendapat berkah darinya." Dalam hal ini marilah kita renungkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah hasilnya." Para sahabat bertanya, "Apakah taman surga itu ya Rasulullah?" Jawab beliau, yaitu majelis-majelis ilmu. Hadis riwayat Tabrani dalam At-Targhib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, hendaknya kamu berdampingan dengan orang-orang alim dan mendengar perkataan-perkataan ahli hikmah. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang telah mati dengan cahaya hikmah, seperti Dia menghidupkan tanah yang mati dengan hujan." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah sahabat yang paling baik bagi kami?" Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Seseorang yang apabila kamu memandangnya akan teringat kepada Allah. Apabila kamu mendengar ucapannya, pengetahuan kamu mengenai Islam akan bertambah. Dan apabila kamu melihat kelakuannya, kamu teringat kepada akhirat." At-Targhib. Hadis lain mengatakan, hamba Allah yang paling baik ialah yang apabila kamu melihatnya,
kamu dapat mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang benar dalam ayat ini adalah para ulama ahli sunnah dan para kekasih Allah, karena barang siapa berdekatan dengan mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, serta melayani mereka, akan mendapatkan tarbiyah dan kekuatan iman. Seumur hidupmu, kamu tidak akan dapat menjauhkan diri dari kekuasaan hawa nafsu dan kemungkaran selama keinginan-keinginan kamu tidak disalurkan menurut perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Maka jika kamu bertemu dengan seorang kekasih Allah, maka hormatilah dia, berilah pelayanan dengan baik, dan ikutilah ajaran-ajarannya. Jadilah kamu seperti mayat di depannya. Janganlah menginginkan sesuatu di dalam hatimu. Laksanakanlah semua suruhannya. Jika ada yang menghalanginya, singkirkanlah secepatnya. Anggaplah segala perintahnya adalah tugas kita. Bermusyawarahlah dengannya mengenai masalah agama dan rohani, agar dia dapat membimbingmu dan membawamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tulisan Syekh Akbar rahmatullah alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang mengingat Allah dalam suatu majelis kecuali diturunkan sakinah kepada mereka. Rahmat akan bercucuran ke atasnya, malaikat akan mengurumuni mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka dalam majelis para malaikat. Adakah kehormatan yang lebih besar dari kehormatan Allah serta menghargai mereka dalam majelisnya? Hadis lain menyebutkan, sekumpulan malaikat diutus kepada orang-orang yang mengingat Allah dengan ikhlas. Kemudian mereka berkata, Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan telah menganggap dan menggantikan amal buruknya dengan yang amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majelis yang tidak mengingat Allah serta tidak bersalawat kepada Rasulnya akan menemui kekecewaan pada hari kiamat. Dalam doanya, Nabi Daud alaihi salam berkata, Ya Allah, jika engkau melihat diri saya tidak menyertai majelis yang mengingatmu dan menghadiri majelis yang lalai dari mengingatmu, maka patahkanlah kaki saya agar saya tidak dapat berjalan menuju majelis lalai itu. Dalam suatu syair dikatakan, apabila saya tidak mendengarnya serta melihat wajahnya, maka lebih baik saya menjadi buta dan tuli. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu majelis yang mengingat Allah serta membesarkannya akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat oleh penduduk langit, bagaikan bintang-bintang bercahaya dilihat oleh penduduk bumi. Pada suatu ketika, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar dan mengumumkan kepada semua orang, "Hai saudara-saudaraku, mengapa kalian duduk-duduk di sini padahal pusaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid?" Orang-orang pun berlarian ke masjid, tetapi tiada satu barang pun yang sedang dibagikan di sana, sehingga mereka kembali dengan perasaan kesal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, apakah yang sedang dikerjakan di sana? Jawab mereka, sebagian orang sedang membaca Al-Quran dan sebagian lagi sedang berzikir, memuji dan membesarkan nama Allah.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, inilah yang disebut dengan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali rahmatullah alaih telah mengemukakan banyak hadis yang serupa dengan hadis di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah diperintahkan oleh Allah agar selalu bersama dengan mereka yang dekat dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Mereka mengharapkan keridhoannya, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mengingat dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kemewahan hidup di dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan mengikuti hawa nafsunya, dan tingkah lakunya sudah melanggar batas kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Maksud ayat di atas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan agar menjauhkan diri dari mereka yang melanggar batasan hukum Allah. Banyak hadis menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah membangkitkan orang-orang yang soleh di kalangan umatnya, dan telah diperintahkan menyertai mereka itu. Dalam ayat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan supaya menjauhkan diri dari mereka yang menjadi hamba hawa nafsunya dan melewati batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah diperintahkan berkali-kali jangan mengikuti keinginan mereka yang tidak berfaedah. Sekarang banyak orang mengikuti kebudayaan orang-orang yang tidak bertuhan dengan membabi buta dan mengikuti kebudayaan bangsa-bangsa barat. Renungkanlah dan periksalah keimanan mereka itu, dan tanyakanlah kepada diri mereka sendiri, apakah mereka itu telah murtad atau masih beriman. Kelakuan meniru-niru perbuatan orang-orang yang tidak bertuhan itu telah membawa jauh dari kebenaran. Wahai insan yang lalai, aku khawatir kamu tidak akan sampai ke Ka'bah karena jalan yang kamu tempuh menuju ke Turki. Tujuan saya ialah hendak memberi nasihat kepadamu mengenai hal ihwal agama, dan tugas saya sudah saya jalankan. Kini saya serahkan kepada Allah dan saya mohon undur diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah diperintahkan supaya mentablighkan kebenaran. Wa ma ala rusuli illal balagh, dan tiadalah bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan. Dari Al-Hafiz Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Madrasah Mazahirul Ulum, Saharanpur, India, 5 Safar 1350, 21 Juni 1931. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang membacakan, mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kurang pas dalam menyampaikannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah memberikan rahmatnya dan ridhonya, mencurahkan segala kebaikan-kebaikan kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat, pada keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita, dan kerabat-kerabat kita, teman-teman terdekat kita, sahabat-sahabat terbaik kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keselamatan dimanapun kita berada. Hendaknya selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mencari ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.